Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Husain Abror dari Departemen Teknologi Pendidikan offering A2A. Di sini saya akan menjelaskan secara definisi teknologi pendidikan menurut AICT tahun 1972. Pada tahun 1972, melalui evolusi dan kesepakatan bersama, DAVI telah menjadi AICT. Seiring dengan perubahan organisasi, muncullah perubahan definisi, yaitu AICT yang baru dibentuk didefinisikan istilah teknologi pendidikan daripada istilah komunikasi audiovisual. Teknologi pendidikan adalah bidang yang terlibat dalam fasilitas pembelajaran manusia melalui identifikasi sistematis, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai sumber belajar dan melalui pengelolaan proses ini. Eli tahun 1972 halaman 36. Kemudian definisi berdasarkan tiga konsep. Ada tiga konsep inti dari definisi tahun 1972 yang mencirikan teknologi pendidikan sebagai suatu bidang, berbagai sumber belajar, pembelajaran individual dan personal, dan penggunaan pendekatan sistem. Kemudian teknologi pendidikan sebagai bidang. Keputusan untuk merujuk teknologi pendidikan sebagai bidang studi daripada teori atau cabang teori memiliki setidaknya 4 hasil. Yang pertama, kami mengakui bahwa ada lebih dari satu teknologi pendidikan, lebih dari satu cara untuk pemikiran tentang peran teknologi pendidikan. Yang kedua, definisi mendorong diskusi filosofi yang signifikan oleh anggota profesi. Yang ketiga, penggunaan kata bidang mencakup orientasi, perangkat keras, dan proses dari teknologi instruksional yang dijelaskan oleh Komisi Kepresidenan tahun 1970. Yang keempat, definisi ini didasarkan pada elemen nyata menurut Eli tahun 1972 yang dapat diamati orang. Kemudian yang berikutnya, kritik terhadap definisi tahun 1972. Analisis singkat oleh Mears dan Cochrane tahun 1973 mengartikulasikan setidaknya 5 kritik yang berbeda. Pertama, mereka mengusulkan memasukkan pernyataan dalam alasan untuk definisi yang menyatakan bahwa siswa memiliki hak akses ke sistem pengiriman teknologi sebagai bagian dari industri reguler mereka, termasuk pernyataan seperti berikut. Dari diskusi Hoban tahun 1968 tentang kesesuaian teknologi untuk instruksi dalam masyarakat teknologi. Kedua, Mears dan Cochrane berpendapat bahwa pernyataan definisi tahun 1972 dilemahkan dengan mengabaikan untuk memasukkan alasan teoritis untuk definisi tersebut. Kritik ini yang dengan tepat menunjukkan bahwa definisi tersebut tidak memiliki arah teoritis yang terpadu, mendukung pernyataan Hynek tahun 1970 dalam pandangan filosofinya tentang bidang tersebut. Dalam poin ketiga, Mears dan Cochrane tahun 1973 mengkritik peran terbatas yang diberikan oleh teknolog pendidikan dalam deskripsi pendekatan sistem yang diberikan dalam definisi tersebut. Pada poin keempat, mereka membahas kekurangan teknologi yang digunakan untuk membahas domain dan peran dalam teknologi pendidikan. Mungkin poin paling menarik yang dibuat dalam analisis ini berkaitan dengan hubungan teknologi pendidikan dengan bidang pendidikan lainnya. Dalam mencatat masalah mendefinisikan lapangan dengan fungsi yang dilakukan, Mears dan Cochrane tahun 1973 menunjukkan pentingnya pertimbangan tujuan pendidikan. Di sini Mears dan Cochrane tahun 1973 tampaknya menghukum para penulis definisi 1972 karena terlalu mementingkan wilayah intelektual dan peran yang dilakukan oleh bidang teknologi pendidikan. Kritik khusus ini hanya kehilangan sedikit ketajamannya ketika dilihat dari komentar sebelumnya yang dibuat tentang ketidaksesuaian peran terbatas yang diberikan kepada teknolog. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf.